Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul kabir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad as-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil masir. وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang ulun hormati, mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah malam hari ini kembali kita diperkumpulkan oleh Allah untuk bersama-sama mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari sejarah yang berkaitan dengan Sayyidina Muhammad, yakni peristiwa Isra wal Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekaligus kita bertadarruk mahawul abah berusaha yang mudah-mudahan apa yang kita gawi ini menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan pimpinan alam, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikut beliau ila akhir tuhuri wal ayyam. Hadirin sekalian rahimakumullah. Di dalam perjalanan panjang Isra wal Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak diberikan pelajaran oleh Allah taala. Banyak yang dilihat oleh baginda Nabi yang tentunya itu menjadi pengingat kesan kita sebagai umatnya. Seperti diantaranya summa madha hunayhatan fa idza huwa bi aqwamin yuqta'u min junubihim wal laham fayulqamun fayuqalu lahu kul kama kunta ta'kulu lahma akhik. فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. Kemudian baginda Nabi SAW bertemu dengan sekelompok manusia yang memotong daging punggung mereka. Lalu mereka memakan sendiri daging-daging punggung mereka itu. Seraya diserukan kepada mereka, makanlah sebagaimana engkau memakan daging saudaramu sendiri. Baginda berkata, wahai Jibril, siapakah sekumpulan manusia yang diadab itu? Jibril berkata, mereka itulah tukang-tukang fitnah dari kalangan umatmu yang suka membeberkan kejahatan dan kekurangan orang lain. Jadi itu dilihat oleh Nabi SAW waktu malam Isra Mi'raj. Ada orang yang menatap daging di awak seorang, lalu daging tadi dimakaninya. Diperintahkan kul kama ta'kulu lahma akhik,
makanlah sebagaimana kamu memakan daging saudaramu sendiri. Nah, Nabi pun bertakun lawan Jibril. Dan dalam dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, Nabi selalu bertakun lawan malaikat Jibril. Bahasa zahirnya Jibril adalah paguruan Nabi Muhammad, bahasa zahir. Tapi kalau bahasa hakikat, Jibril bukan siapa-siapa tanpa adanya Nabi Muhammad. Bahasa hakikat menjadi gurunya ya Rasulullah. Karena Rasulullah kita dipaham juga sudah tentang artinya innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Habib Ali menuliskan wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Paham di kita beritaan daripada nur Nabi Muhammad terpancar segala macam sesuatu, terjadi segala macam sesuatu, termasuk Jibril. Jangan ada di Nabi Muhammad, kan ada juga Jibril. Cuma ngarannya bahasa zahir, Nabi Muhammad ditohirkan tadudi, tatuha Jibril tadahulu ditohirkannya. Maka mau kada mau harus ada murid, harus ada guru yang secara zahir, supaya artinya bisa dilihat di alam nyata. Nah, sehingga kita rajin biasa menemui sanad-sanad kita itu bila nyampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi, ke atas daripada Nabi pasti malaikat Jibril. Ya Allah, kayak itu zahirnya aja Pak. Paham aja Pak, kalau usah dibahas dipahami. Biasa kita menemui lah di sanad-sanad kita biasanya dari guru ke guru ke guru. Islam itu agama yang paling memperhatikan sanad atau silsilah keilmuan. Sampai dikatakan al-ilmul mu'tabar maqtasala sanatuhu ila sayyidil bashar. Ilmu yang diakui adalah ilmu yang sanadnya nyambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ada nyambung berarti ilmunya diragukan. Karena itu datang di mana ilmunya? Dan datang guru ke guru ke guru ke guru, jelas saudara. Nah, dalam kisah Isra Mi'raj itu Nabi selalu bertakun lawan Jibril karena memang Nabi kada tahu kisahnya dari situ. Nah, sejujurnya apa-apa nak kada tahu ya, sampai dibahas itu di dalam salah satu kitab penjabaran mengenai Asmaul Husna. Itu dibahaskan tentang panjang lebar tentang kisah Nur Muhammad. Nabi Muhammad itu tahu terus lawan siapapun, lawan apapun, lagi apapun, tahu terus. Siapa aja, di mana aja, waktu pamila aja, tahu terus. Karena dasarnya awak kita datang di sini. Apa yang kita gawi, pasti Nabi kita tahu. Ya paham aja lah, berarti usah dibahas ya. Pahamnya sudah. Cara mahi orang pintar. Paham aja tuh perbedaan antara itu tuh. Kembali ke kisah tadi. Jadi malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi kita. Nabi kita bertakun dijelaskan oleh Jibril. Dan di situ pun pelajaran bahwa artinya kita dasar kada tahu jangan malu bertanya. Dan pepatah mengatakan malu bertanya sesat. Jangan berubah, banyak bertakun mengolahnya pengetahuan. Kami bisa merubah karena ayo mengenai tahu takun aja. Dan sebagai orang nang ditakuni pulang ada kita, mun kita kada tahu jangan sopan-sopan kepada kada tahu. Jangan tukasyul anwar. Seorang guru apabila ditanyai masalah ilmu ia tidak tahu, maka katakan aku kada tahu. Itu insya Allah kada mengurangi martabat sini daripada kepada sok tahu. Wah tahu ya aku minta aja jawab pas beberapa luput apa ada lagi ngalih. Jadi mau kita ada tahu kepada aja ada tahu, jangan sok tahu ya. Jangan sok tahu gitu. Nah ketika Nabi bertakun lawan Jibril, man haula, siapa mereka itu tadi, nama makan daging awak seorang. Maka Jibril menjawab, ini adalah hamazun, orang yang ketujuh kesana kemari mendebar fitnah, berjalan ke situ kemari mendebar fitnah, membeberkan aib orang lain. Ini dosa namanya gawirahatan di dunia. Nah makanya masyarakat muslimin, ketika kita berisi lidah
Gunakanlah lidah ini jasa pemandir yang baik-baik. Sebagaimana Nabi memberikan patokan, ukuran pemandiran itu patokannya keimanan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman lawan Allah, beriman lawan hari kiamat, hendaklah berpandir nang baik-baik. Mun kada kau berpandir nang baik, yasmut, beranai. Beranai lebih selamat daripada banyak pandir ujung-ujungnya membeberkan kejelekan orang lain. Daripada banyak pandir ujung-ujungnya mengorek-ngorek kesopanan orang lain. Daripada berpandir ke sana kemari menebarkan fitnah, lebih baik kita banyak beranai, banyak berdiam. Apalagi di akhir zaman ini ya. Di akhir zaman kita banyak pandir, hati-hati. Pandiran kita bisa mengulah kita celaka. Pandiran kita bisa mengulah kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Makanya hati-hati benar-benar. Wah ini memang lidah ada tapi berucap, tapi jari mengatik terus. Ya sama lah, sama ya. Nah mengatik ya, katikan tangan kita ini kita kirim ke Facebook. Kita kirim ke Instagram, kita kirim ke YouTube, kita kirim ke status WA, kita kirim ke grup-grup WA. Ini bisa menjadi penyebab seorang mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Wala'iyatubillahi min dalik. Makanya di bahasa Banjar, bangana berdahulu hanya berucap. Bahasa kitanya, pikirakan dulu nah ada disambat, hanya disambat. Ya itu. Makanya hati-hati benar kita nih. Lidah nih halus ibaratnya. Tapi bila ia melukai orang, kadang-kadang sampai mati orang, menyandang sakit hatinya itu. Makanya jadi pepatah, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Nah, berapa banyak orang gara-gara lidah nih ada berawaan sampai mati. Hanya hati-hati benar-benar. Lidah kita tahan nih, jangan terlalu banyak pandir. Dan ini merupakan syarat orang tidak jadi wali. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi orang hendak jadi wali, qillatul kalam, sedikit pemandir. Di antara syaratnya orang jadi wali itu kan qillatul ta'am, wa qillatul kalam, wa qillatul manam. Orang hendak jadi wali itu satu di antaranya yang harus diperhatikan qillatul ta'am, sedikit makan. Ini lain dalam kita. Kita ini fikul dimakan. Di mana tempat kita dimakan terus. Ayo makan terus kita nih nah. Di mana tempat parut ini diisi aja terus. Nikil latul ta'am. Dan kawan kita jadi wali. Kenapa parut kita hibah terus. Sanohan juga kita dimakan. Mau ada sampai ke purun bulu ada apa? Dari jalannya dari jalan purun bulu. Dan aku. Maksudnya tuh nasi sampai ke sini kalau bintang lagi. Mau nggak? Seorang mau nggak kayak orang nak mati itu lah, nggak mulus dah. Nah, ripok. Apa? Kakaknya kan di luar. Itu naraja aja bulan Ramadan kan. Bulan puasa ada mengingat. Ya kisah hanya orang berbunyi alarm di masjid. Wah langsung, nah es berdahulu. Langsung setengah tong habis. Ya kan ya. Secangkir tong lain secangkir mengenal. Bayangkan biar adalah jalankan sunnah Nabi. Ada. Tuh biar coba pikirkan di dunia kesehatan buka banyak es itu baik biar. Bahkan berapa banyak orang kena serangan jantung gara-gara buka puasa pakai banyu es. Hati-hati biar. Kalau kita kosong, langsung disiram pakai es. Hati-hati biar. Bisa tak hancur nih paket langsung ini. Kenapa dia orang buka maka mati baru puasa aja mati ya. Ada jadi sumbat dia di baru buka puasa mati. Berarti ada salah pemakan gitu nah. Coba belajar buka puasa itu jangan lagi mangan anak. Ya Allah Tuhannya umur berapa nah masih mangan anak kalau buka puasa. Orang Tuhan mangan anak kali. Kakak menuhan tak bagus sedikit. Kakak menuhan tak bagus sedikit tetapi ya baju koko sembahyang di muka itu namanya kakak menuhan. Menurut Tuhan makan anak lah paling pilihan. Menurut Tuhan makan anak umur 55 sudah misalnya bibinya nggak pulang ke pasar beli jing. Umur 55
ya pai. Nah melihat di supaan. Licik kawan, rupa-rupanya lagi hidup bahari ke sawah. Zaman Sirin Anom ke sawah kayak itu, jadi pas menikahnya belicik gitu. Laka pasar ada, mau menyambati kan depan cuman asal berita tawa aja. Melihat berita tawa. Nah, coba belajar buka puasa itu yang sesuai aturan Nabi Muhammad. Contohnya apa? Ini kan kita para puasaan ini kan saat besok Jumat terakhir itu lah, belajar. Ya lah, Jumat terakhir lah. Kita ini ditinggali amalan oleh ulama Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah, itu dibaca tuh. Rahatan hatib di mimbar, ya. Hatib di mimbar itu berbeda ya. Ada nama dakan di antara dua khutbah, ya. Kalau lagi manjak 35. Apalagi mon bilalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah orang tahu ya, kali nyaman. Jadi yang paling nyaman tuh rahatan hatib duduk aja, yang sebelum khutbah tuh nyaman. Yang pas senang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat ya. Baca yang itu. Ada juga bang nama dalam hati aja baca. Salah ya, usah lagi mau ini. Nah, pokoknya aja siapa nonton baca itu di Jumat terakhir bulan Rajab, insya Allah setahunan kada putus tangan daripada duit. Nah, duit di tangan lalu jangan ya. Bujur atau amalannya memang kayak itu, cuma kita lihati apa namanya celah-celah di mana waktu yang kita kalau membaca, yaitu masa kira-kira rukun khutbah jangan sampai kita kadang mendengar gitu. Bayar mulai hati alhamdulillah Ahmadu Rasulullah kan jangan kita mati lah, kita berzikir, kita lepas bilang orang khutbah, kita nggak khutbah lagi. Berarti cari di mana yang kan di atas mimbar misalnya lah, di atas mimbar. Ini keterangannya macam-macam. Waktu ulun lihat di grup tadi gak kelahian bang. Bina buat di grup. Ulun ada jadi grup udah sampai ngambil berenang air kata dia merancang semua. Sekong rata ini bacanya. Sekong kayak itu kita rukun berubah kayak apa aja. Ada dengar ini biar jalan dia rancangan situ. Pokoknya kita tentang mengamalkan mensalah ulun tentang masyarakat tadi. Yang marahatan masyarakat misalnya biar iman di situ ada 20 atau 25, nah 10-nya pas antara dua berpulang. Dikali dia saya kira. Ada apa ya? Benar kayak mandak itu asal tak anda kan. Ya lepas parahatan hati khutbah. Amalnya parahatan harus hati parahatan khutbah dia nggak kalah hati. Ya loh. Kan sini khutbah mau sini juga. Terus kayak Pak Hakim baca, jadi Hakim baca pas masyarakat muslimin itu lah, jangan sini baca juga. Itu menang kada kayak itu, kasihan Hakim. Itu aku jadi kau dah berubah, aku udah ngomong. Jadi jangan tumpul pula, jadinya. Kayak siapa nama berubah jadinya kayak itu. Jadinya. Tadi dia nama yang berubah ya Pak. Aku jadi kau nama makan Ahmad Rasulullah, supaya lebih berubah kita di tangan. Kamu jadi khutbah, aku kan sama aja sih mau memaparkan juga. Kamu jadi khutbah aja. Berarti ada nahkornya Pak Rayyan. Gimana gitu lah. Adalah harus berdebat. Cuma yang intinya baca tanahnya. Baca itu nanti pas masyarakat atau di marahatan antara dua khutbah. Itu lebih selamat. Lebih selamat gitu. Masalah ada pendapat yang lain silahkan. Artinya kita siap mendengar dan apa namanya siap kalaunya dasar pas dengan yang mana mau kan kayak itu. Dah kembali ke pembahasan. Ini kan Pak dalam puasa nih. Biasanya kita puasaan tuh ulun lihati gimana mana ya. Termasuk di aruhan. Banyak manusia yang buka puasa kanapsuan. Banyak. Bukti mereka kanapsuan, sunnah Nabi pun dibelakangi rahatan buka puasa. Padahal kita rahatan buka puasa, sunnah pertama apa? Membasuh tangan dulu lah. Betul untuk membasuh tangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
ambil rotok. Rotok itu paling apa? Rotok itu kurma mangkal. Kurma kada masak, nang karas saja, nang kuning-kuning, nang orek-orek, krokus, dia bilang imam lah. Rotok kita larang, hari dia saparapat dengan 25. Rotok ini paling gana pahalanya. Ini ada rotok, ada busur, ada tamar. Rotok itu yang mangkal-mangkal. Kalau busur itu lebih mangkal lagi, dia kan lebih apa? Tanum lagi gitu. Tamar, ini nanta tuha, nang manis rajin. Nah kira-kira yang kita makan itu tamar. Tamar itu sejujurnya pahalanya paling dikit. Bagian korma yang paling dikit pahalanya itu tamar. Yang paling ganal rotok. Jadi kalau kita hendak paling ganal pahala, kita buka puasa pakai rotok. Itu ada susunannya dalam kitab Taqriratus Sadidah. Karena hanya berurutan ke bawah ada hulwun, ada halwa. Ada hulwun itu manis alami, kayak semangka kan manis alami. Ada halwa itu manis tapi tersentuh api, kayak bingka misalnya, atau hinti, atau lain-lain lah kayak gitu. Tentu bertingkatan urutan gitu. Nah kita ambil dia misalnya nyaman badan kita tamar, ambil korma sebiji, bismillahirrahmanirrahim, makan korma, ngam. Minum banyak, bismillah, baca bismillah, bu, alhamdulillah, bismillah, bu, alhamdulillah, bismillah, bu, alhamdulillah. Cukup 3 tigo, jangan lebih. Di situ kita baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wa ibtadatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baca doa buka puasa tuh di belakang, bukan di muka. Walaupun boleh, tak muka boleh ya. Kadang-kadang mempermasalahkan, cuma bagusnya di belakang. Bagusnya tuh di belakang membacanya. Kenapa? Kata-katanya aja pakai kelmatif ya. Allahumma laka sumtu, ya Allah bagi engkau ulun sudah puasa. Wa bika amantu, dengan engkau ulun sudah beriman. Wa ala rizqika aftartu, atas rezeki pian ulun sudah berbuka. Aftar itu memang tidak. Aftar itu sudah berbuka. Wa ala rizqika aftar itu dhahabat dhama'u, hilang sudah haus ulun. Wa tallatil uruq, basah tenggorokan ulun. Berarti sudah buka enggak? Sudah pun basah tenggorokan belum buka. Itu sebenarnya. Itu redaksi kalimat kayak itu. Nah, jadi bacanya tuh bagusnya di belakang. Dan kami belajar guru memang itu. Buka puasa tuh bukan Allah malah sumtunya dibuka, hanya makan korma ada. Makan korma dulu, minum dulu, baru baca doa. Nah, untuk baca doa kita hanya bertunduk satu mata, berpijim mata, hati berucap ya Allah. Kayak ini bang, ulun-ulihan puasa. Ada kawan yang kayak puasa orang soleh, ada kawan puasa yang kayak kekasih pian. Ini bang seandainya ulun persembahkan kesan pian, harapan ulun cuma sebuting, mudahan pian menerima. Unjala makan lagi. Nah kayak itu orang buka puasa atau pertanyaan ulun. Selama ini pian berpuasa, begitukah pian cara berbuka? Apa jawabannya? Ada. Itu sunnah-sunnah gabungan dia. Sunnah-sunnah Nabi digabung. Akhirnya jadi sunnah buka berpuasa seperti itu. Minum tuh 3 tigo aja. Gitu boleh tahu aja mau makan. Aku nih gue paling gak 10 soalnya nanti. Coba belajar. Bismillah, bu, alhamdulillah. Kita terus Bismillah, bu, alhamdulillah. Bismillah, bu, alhamdulillah. Nangguknya tuh harus dibaca. Itu dia minum buknya juga. Gurunya semalam menjazahi itu buknya. Kalau pintarnya buk itu tuh maksudnya Mas Banyu masuk di sini kan buknya itu bunyinya ibarat dibunyikan buk, modelnya kan kayak itu. Kisahnya atau kalau lo benar. Coba belajar buka puasa itu santai, jangan kenapsuan. Kayaknya bila kenapsuan biar sampai liwarkannya itu terawih bila kau lagi.
Kalau banyakan banyu biar tarawih kada nyaman, parut begula. Kayak imam tarawih itu dia ada lambat laju-laju. Bila lambat berarti nanti mau turunan tarawih. Kalau lambat orang mau turunan, kalau laju nanti mau pulang. Mau banget dia Tuhan dari kalau itu orang jadi imam, makanya cucuk aja imam tarawih itu digaji cucuk. Cucuk namanya enggak tahu lebih. Kalau lambat, nah nom sarek, kalau cepat, nah tuh sarek. Uyo namanya nyadari gitu lah. Jadi mau duitnya lancar, bisa namanya nyadari. Jujur dan diberikan dia apa? Sama lama misalnya 100.000 kah atau 200.000 nyawa imami. Kenapa lagi? Jadinya merasa dihargai itu lalu baik nyawa nyopirakan itu. Namun kadang nangan teh bisa nama baiknya punya separah poin nyopir. Itu karena ada kompromi di antara kita. Mestinya kita paham-paham gitu. Tapi di sini kada ada pakai itulah. Di sini kada ada pasti berataan dihargai. Di sini ada. Di sini anak ada tahu ya sesadamnya lah, tarawih itu sesadamnya. Jadi imam itu jangan dulu menang bilang kayak hayam atau beres. Tarawih tercepat sedunia 20 rakaat cuma ditempuh dalam waktu 7 menit. Saksikanlah video berikut ini. Maka banyak orang nyongkak. Imamnya bobulan malah. Bobulan ke imam lah juga. Orang pesantren lagi nama gawe. La ilaha illallah. Alasan hubungannya mulai bahari dah kami kayak ini. Mulai bahari dia tradisi mulai bahari. Stop kita berucap tradisi. Tradisi yang bersalahan dengan syariat jangan dikerjakan. Silahkan mempertahankan adat, tapi adat yang tetap sejalan, sejalur dengan pahaman syariat. Kalau sudah tradisi menentang syariat, tinggalkan adat, pegang syariat. Sedangkan sedangkan Islam mewajibkan tumak ninah dalam setiap rukun. Itu mana ada tumak ninah? Mana ada tumak ninahnya? Nah, lecok. Kalau kita kan secapat-capatnya kita tarawih masih ada tumak ninah. Allahu Akbar subhanallah wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar subhanallah wa bihamdihi. Pas baca subhanallah itu sudah tumak ninahnya. Karena tumak ninah itu biqadri subhanallah. Cukup dengan seukuran baca subhanallah sedetik atau lebih sedikit itu sudah tumak ninah. Ini sudah lalu cok. Ya, Pak subhanallah itu. La ilaha illallah. Ngalih. Nah, dia memparut ibang dan banyu ya pada tarawih. Dakwah tarawih ya. Bayan Allah kan nu. Ya Allah gimana dia nu. Allah kan nu. Apa ibang dan banyu ya Pak? Kalau ibang lawan wadai lawan nasi tak ada suara Belanda. Ini ngalih nak bukan dia. Bah, dia anak tarawih kah? Ada Allah. Ada hawa-hawa jurang kada kawa terawih ada hawa-hawa namun kakaknya nah itu jurang tuh habari kalau kanya mau dengan burger lagi akal hilang orang kanya mau tawa ibu-ibu ini hendak lagi dan akal lagi pak orang kanya tuh akalnya angin itu kalau terus bila tak Allah kantor ke atas semua itu jadi biarnya hendak guring itu kalau makanya hidup itu jangan kakak itu makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang itu rumus dari Rasulullah. Kalau kita ada walaupun sudah kenyang tetap makan tidak akan berhenti kecuali kenyang sekali. Rumus. Makanya kita ngalih jadi wali biar kapal lampang lawan itu sudah lawan persyaratan jadi wali. Qillatul ta'am aturannya sedikit makan kita makannya banyak barang bahkan makan kita lebih jaga. Kenapa doa-doa kita ada mustajab? Karena makanan kita bermasalah. Rasulullah memberikan pesan kepada
Sayyidina Sa'ad, ya Sa'ad atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Sa'ad, baiki urusan makananmu, baguskan urusan makananmu, takun mustajab ad-da'wah. Pasti engkau termasuk orang yang pengabulan doa. Kenapa doa kita kada kabul? Mungkin gara-gara makanan kita ini bermasalah. Bisa jadi kita makan yang syubhat, kalau kita makan haram. Nah, jangan sampai terjadi kita makan haram. Haram itu jangan dimakan. Nama ampun orang jangan diambil. Nah, jangan diambil hak orang, jangan diambil. Nah, halalnya aja kita ambil. Nah, haram jangan diambil. Paham dia kita sebertaan sudah. Bisa murah jangan ditabang. Kalau rumah sama jangan ditabang. Jangan ditabang, itu bisa ampun murah. Ampun murah ya jangan ditabang. Itu ampun murah haram jadinya ampun ditabang. Nah, ini kelatu ta'am kan orangnya jadi wali. Kelatu ta'am lihat abang berusaha umrolah waktu dikhawarkan oleh guru bagil, makanan sidin cuma banyu putih dengan pisang. Tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan apa selama dikhawarkan oleh guru bagil. Jadi minum banyu putih lawan makan pisang. Entah berapa biji ulun kurang ingat. Yang jelas suatu dikhawarkan guru seperti itu. Ini tujuannya diantaranya qillatul ta'am, menyedikitkan makanan. Lalu berikutnya orang hanya jadi wali itu qillatul manam, sedikit guring. Menjadi wali itu guringnya ada lebih banyak. Ini sudah ada itu kita cak guring di mana tak ada kepala, dan cium bau bantal guring. Beda lawan wali-wali yang lain. Abang guru tuh ada tapi guring sini. Ada tapi guring malam beribadah. Orang wali itu rumusnya jam 2 pasti bangun. Dan mereka munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan umat Nabi. Didoakan umatnya supaya bahagia, umatnya kayak ini, umatnya kayak ini. Didoakan terus oleh beliau-beliau. Makanya jaga guru kubah bila nyawa di sini bangun tengah malam, nyawa kada kau sembahyang, nyawa kada kau berdoa, minimal nyawa kau ucap amin, amin, amin. Kenapa maka amin, amin? Kita yakin dimanapun bila jam 2 wali-wali pasti bangun berdoa. Jadi niat kita mengaminakan doa si wali itu tadi. Cuman ngarannya mengaminakan berbal itu berisiko. Kita tidak tahu karena diminta si wali itu apa. Usia si wali itu minta begini apa ya Pak? Kita mengaminakan bisa jadi kabul. Itu untung-untungan karena kita kan dengar Pak. Jadi kita kan dengar Pak. Apalagi malam ini malam Jumat lah. Malam Jumat ada gegelbangan. Orang ngomong malam Jumat. Jauhnya ijazahnya tak Jumat. Dan Jumu'ah timbul Jumat ya ayo Bapak sama pada paham aja tak. Bagi malam Jumat pengabulan doa jam 2 bangun, tengah malam bangun. Kalau ayah itu guru kubah itu sedikit bila malam Jumat jadi itu yang tasbih tengah malam, kadang setengah 4 sampai tasbih untuk baca tawassul asmaul husna. Itu ziarah mengendat tuh ke Kashful sama Kongkai Sidin Kai Marzuki. Kemudian Sidin masuk ke rumah lagi karena sampai subuh. Ya turun pulang ke musola. Tiap malam Jumat itu rutinitas bersama para santri. Bagus di malam kabul doa nih malam Jumatnya. Qillatul manam, sedikit guring orang wali ada banyak guring. Jadi kita ini mulai maghrib guring mulai subuhnya bangun. Ini apa kayak itu. Kalau di bulan puasa mata kita ini orang ada guring di dunia. Pak hari siang kan namanya ada dunia kalau kan makan ada awal, minum ada awal, bapak ada awal. Jadi bawaannya tuh ada guring aja. Maka dalil pula naumus shaimi ibadatun. Guringnya orang puasa itu ibadah. Bujur guring orang puasa itu ibadah. Tapi mau ada ibadah nalain dulu. Kawal baca Quran dulu mengantuk hanya guring itu orang. Dan guring yang menjadi ibadah, bujur ibadah itu guring namanya lamatkan daripada maksiat. Kan juga guring ketetarusan. Mulai besok subuh guring sampai jam 12. Bangun mandi, berjubur guring pulang sampai asar. Jadi rutinitas Ramadannya guring aja terus. Guring dia berpahala, dia bujur apa baca Quran. Apa bakalan namanya guring aja. Nah dengan dia auting ya
Orang jadi wali itu kada kami mengguring. Bahkan ada seorang wali 30 tahun kada pernah guring. Kada pernah guring sama sekali. Siapa beliau? Al-Imam Al-Muqaddam Al-Thani Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah As-Segaf. Orang yang pertama kali bergelar Segaf, Abdurrahman Segaf Muqaddam Al-Thani. Itu beliau 30 tahun kada pernah guring. 30 tahun kada pernah guring dalam manaqib beliau. Kenapa Sirin kada pernah guring? Aku Sirin melihat ke kanan, tak lihat surga, tak lihat ke kiri, tak lihat neraka, pernah guring. 30 tahun Sirin kayak itu, tak ada kawan guring. Tapi 30 tahun kada kawan guring, mata Sirin normal. Biasa, coba mau kita 2 hari kita guring, nah main calong mata. Apa ya model kayak apakah mata orang ada guring gitu nah. Kelihatan mata atau Asia, tapi Sirin normal. Itu karolan Sirin 30 tahun udah suah guring. Hendak ya 30 tahun udah guring ya Pak. Nah itu tuh orang-orang wali lah Qillatul Manam. Lalu ciri orang wali berikutnya, nah ini masuk dalam pembahasan kita tadi, Qillatul Kalam, sedikit pandir. Orang wali itu kada banyak pandir. Kalau pandir nang pentingnya aja, nang perlunya aja. Memanglah manusia ini tipe-tipenya macam-macam. Ada tipe manusia yang pamandir benar. Cuma orang pamandir benar itu biasanya jarang menyakiti hati orang. Jarang orangnya ini panggaya, jarang menyakiti orang. Ada manusia yang kadang bisa pamandir, tapi sekali pamandir sekampungan orang sakit hati. Ada manusia yang kayak gitu. Menjadi manusia yang kayak ini, Allah. Kursi dia tujuan kerja tapi pamandir. Cuma bila sekali pamandir padas, dia bilang padas terkawet lagi. La ilaha illallah. Jangan kayak itulah. Memang tipe manusia itu lain-lain dia. Ada tahu apa kita menyamakan, lain kepala, lain otak, lain pikiran, lain pendapat. Ada tahu kita nyamakan. Makanya manusia itu pintai dia pendapat, pastinya lain pendapatnya. Bahkan manusia biasa sifat bila ada sama lawannya protesnya. Itu sifat umum manusia. Secara umum manusia kayak itulah kelakuannya. Bila berlain lawannya diprotesnya. Coba cerita Luqmanul Hakim dengan anaknya berjalan. Anak Sirin namanya Saron. Bila ada di Quran tuh ya bunaya, ya bunaya, ya bunaya. Bunaya di situ anak Sirin namanya Saron. Si Saron. Jalan Sirin. Saron di atas keledai. Luqman Hakim menarik. Lalu di kampung protes kurang. Anak-anak ada gagal deh. Kurang Tuhan disuruh narik. Mendengar Sirin gitu, turun tuh Haikam, salah, aku narik, aku aja naik, Ikam pulang narik. Naik Luqman Hakim, anaknya nama narik, lalu di kampung protes orang pulang. Kurang Tuhan ada gagal juga, disuruh narik. Salah pulang tuh Hai, Ikam naik toh ke atas, kita berdua nunggang keledai. Lalu di kampung protes orang pulang. Kayak itu, jangan ada pintar lalu keledai nah halus dibuat berdua. Salah pulang tuh Hai, turunan kita berdua. Kita tarik aja lagi keledai itu. Sudah sedikit menarik keledai, nah juga orang mual. Ada kendaraan apa berjalan? Nanti biar manusia. Jadi pahamannya apa ya? Manusia itu ahli protes. Ketujuh memprotes. Bila ada sama pendapat lawannya, memprotes nomor 1. Itu sifat manusia. Biar paham nih sifat manusia dasarkan juga itu. Jadi kita kada bingung lagi bila ada nabi nano ada yang protes. Bila bina model-model ada yang protes. Ada bina apa-apa ada yang protes. Kayak itulah sudah. Macam-macam ya. Dahari ulun lagi ceramah dahari ketujuh pakai baju habang. Dahari protes orang. Mau bener aja baju habang PKI kan. Ulun bisa PKI. Macam-macam diprotes. Akhirnya ulun kada selera lagi baju habang. Kada selera lagi. Jadi ulun begini biar ditawari jubah kayak apa, guru warnanya kayak apa. Habang ulun ada diisi lagi. Kecuali ibarat diisi jo pas 17 Agustus dia pakai. Pas 17 Agustus pas pemakaian kayak itu. Macam-macam diprotes lah kayak itu. Ulun rancak pakai baju hiram, dia juga dia mau capek. Oh hiram aja jadi pro, coba mana lain kan salah pulang. Pakai baju umum ketujuh janda kan. Kalau tadi lo sampai siang tadi ulun baju umum itu tuh ada
dunia lain lah kayak gitu. Bisa, oh jer mau sidin ya pina membantu di warna. Oh jadi orang janda itu banyak tujuan mau kayak itulah. Kemudian jadi bila tuan guru tuh warna ungu, baju tujuan janda. Iya benar. Jadi judulnya janda semakin di depan. Dari saya semacam manusia kayak itu bang pahami jadi apa itu ya. Apalagi binian tuh ahlul protes awalan. Binian tuh tukang protes yang paling pertama binian. Napa aja nanti gawe laki protes dulu. Napa maka kayak ini ada mau kalian protes. Coba lihat akal betul-betul hanya kayaknya jawab pendapat itu. Binian ini kan lucu banget protes dia. Hanya yang di rumah tuh banyak pandir bibinya, yang untung banyak pandir. Cukup banyak pandir bibinya. Ini kurangi ya, yang memprotes orang tuh dikurangi. Kalau mau bina sampai nak mati protes orang kebiat kan. Alhamdulillah ini dari siang jalan kayak lah. Jadi qiblatul kalam kita belajar sedikit pepandir nang pentingnya aja, jangan pepandir nang tidak penting. Kalau pandiran kita untuk dakwah silahkan, pandiran kita ada kebaikan silahkan, tapi kalau mengandung yang baik berenai, diam lebih selamat. Apalagi di zaman wajah ini, zaman serba fitnah, zaman serba banyak nang kada baik, lebih baik kita banyak berenai. Salah satu tuan guru di Banjar, beliau memberi pesan kepada kita di akhir zaman ini, kata beliau, kita betul-betul mengurangi interaksi kita dengan dunia gaib. Maksudnya gaib alam dunia maya maksudnya. Dikurangilah kata beliau interaksi di situ. Walaupun kita harus tampil ke situ, tapi kita belajar mengurangi interaksi dengan itu. Artinya maksudnya jangan terlalu memperhatikan dunia maya. Masuk aja, tapi jangan terlalu memperhatikan. Misal kita perlu dakwah di YouTube, silakan masuk di YouTube. Tapi kalau bisa komentarnya dinonaktifkan supaya menjaga jangan sampai ada muntung membujak nang ada baik. Itu kan di kawahnya jadi dinonaktifkan, namanya komentarnya itu lebih bagus, jadi lebih selamat. Kalau kita mengaktifkan komentarnya, kita pandir di situ macam-macam. Apalagi kita ketujuh mencek, itu jadi pikiran dia. Jadi pikiran pandir orang yang ada ketujuh itu. Maka yang ada ketujuh ini pasti ada. Pro dan kontra itu pasti ada. Ada yang ketujuh, ada yang kada. Itu sudah pasti. Sudah suatu kepastian yang wajib diterima oleh seseorang. Jangankan kita yang serba kekurangan, sesempurna Nabi kita Muhammad masih ada yang ada ketujuh. Kelompok kemudian, ketujuh hari-hari kita tamu lawan Nabi Muhammad. Tapi hari-hari juga ingin mahululut lawan Nabi Muhammad. Itu kalau mau bicara sempurna Nabi Muhammad, manusia yang kadang kurang sedikit pun, serba lebih Nabi kita Muhammad, tetap ada manusia yang ada ketujuh lawan Nabi. Ini sunnatullah, ini rumus dunia sudah. Kita paham kayak ini. Jadi mau ada orang ada ketujuh lawan kita, ukur ini ya. Jangan ditangguh panggilannya. Banyak orang yang ada ketujuh lawan kita, ketahuilah yang cinta kepada kita lebih banyak. Itu sudah pasti kan kita baru sama Bahari. Banyak yang mengusung sidin, banyak yang kata ketujuh lawan sidin. Awal-awal guru mempopulerkan terbang, komunitas berterbang, itu komennya macam-macam. Wah, komentar ini, komentar itu. Sampai umat pun zaman itu ada yang terkotak-kotak. Ada nama maras berterbang tetap haram. Ada nama ompati lawan guru itu tuh bahwa kemudian itu protes, ada yang protes sama sidin. Ujung-ujungnya kan alhamdulillah berkat sidin namanya beliau sabar, beliau menerima, beliau istiqomah menjalani, akhirnya sidin namanya. Akhirnya terbang pun jadi populer di wadah kita sini kan. Populer kita terbang populer pada kita, terkenal terbang. Itu siapa yang memulainya? Guru Bahari mana ada terbang. Udah kami di Bahari di kalau ada nama terbangnya. Tidak mau ditanggung, pementahan tuh Pak. Namanya akhirnya itu satu arahnya ketiga keempat mikrofon syuting udah tahu
masih pemulitan manual kayak itu tadi. Rapi banget biar Allah dan Tuhan nampak kepanjangan. Salatullahi ma'alahat kawakib ala Muhammad khairi man akibat. Kembali itu rapi dan Tuhan kembali. Semangat baca maulid ini, semangat. Wah, ini namanya maulid bukan bikin vokal orang. Yang di belakang gini. Tapi alhamdulillah di sini kan ada Pak Bedara, yang bagus gitu. Makanya kalau bikin vokal itu coba berdengar sesekali. Jangan disametik kayak apa bunyi orang hadir tuh nyaut kan ada kan? Nyaut kan ada kan? Kayak tau bila ada nyaut tadi udah bisa tak? Mau balik kan lagi ribet ya bisa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berarti telah alamin itu saya dibeli maka dia hafal mudah-mudahan bayangan dapatnya Habsyi datang ke kampung pada nganga bingung nang apa dia lagu habiri ya bingung orang kalau nyahot. Nah itu tuh awal-awal masuk kami bari gitu. Jadi kampung kami Habsyi pemulaan masuk umai sawat gigir di kampung maulid nama pulang aja. Kalau lagi pada bahari maulid bujur juga saurang kan suan dengar. Makanya itu anak jurang bantala ilmu kasurakil duhut ya gitu kan. Siapa sedikit ilmu pasti banyak jalan orang. Tahu maulid daibah aja Habsyi kan ada. Biar tak masuk Habsyi itu mau ada. Baiknya jadi buat masa hariannya Habsyi pulang. Tapi kita sadarnya itu karamah Habib Ali. Habib Ali memandangkan dakwati ammadil wujud kullah. Dakwahku itu akan tersebar ke seluruh alam. Wa maulidi hadza intasyara fil nas. Maulidku ini akan tersebar ke semua manusia. Wa ba yujammi'uhum 'ala Allah wa ba yuhibbuhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulidku inilah kata Habib Ali yang akan mengumpulkan mereka ingat kepada Allah. Maulidku inilah yang akan membuat mereka dicintai oleh Nabi Muhammad. Itu jauh-jauh hari sebelum Maulid Habsyi terkenal sudah diucapkan oleh Habib Ali Al-Habsyi. Itu karamat sidin. Makanya waktu kita melihat Maulid Habsyi dipopulerkan oleh Abah Guru, tersebar ke pelosok-pelosok mana, itu kita paham. Disinilah karamat Habib Ali terbukti. Paham kita. Nah begitu tak awal-awal jadi Abah Guru merintis ke macam-macam orang menyembati. Sampai sini jadi guru besar, sampai jadi wali ada jalan mahapal. Ada jalan tujuh, apalagi sekelas kayak kita banyak bener ada tujuh. Sampai orang, aku pakai yang saya ngomong apa ya? Aku sekong ke tujuh lawan kita, aku ada gitu. Anak kayak biar kayak apa, gimana tetap aku berada tujuh. Oh iya. Nah itu sudah sunnatullah. Paham dia biar ada nangka tujuh, ada nang. Paham dia sudah ter. Wahid alhamdulillah. Kalau penyakit deh, kita sini penyakitnya lah. Kamu udah lupa mau jangan lupa mau tak sini. Apa biltu? Jangan ambil tuh nikah. Nyaman sedikit. Nah, jadi kita paham bahwa sifat manusia itu tak perlu memprotes. Ayolah kita belajar jadi manusia, jangan terlalu banyak ambil supaya kita pun hidup ini jangan salah. Apalagi tadi membongkar aib orang lain. Sadari diri seorang pun banyak isi aib. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kata Sayyidina Umar. Hitung dirimu, koreksi dirimu sebelum nanti dirimu dikoreksi oleh Allah. Kita pun banyak isi aib, kita pun banyak isi kekurangan. Jangan kita ketujuh mengurusi kekurangan orang lain. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh keterlaluan. Semut seberang laut melihat benar, jauh seberang laut mulai disiring tuh tak pantai situ melihat. Itu samut dari sana, halusnya samut melihat. Air orang halus benar dikuya kalau kehilir, disambat kalau kehilir. Orang saurang nih gajah di hingga mata melihat. Untuk samuk mata ada melihat apa biar
aib orang lain. Itu kita lebih selamatnya. Cobalah hidup itu jangan terlalu memikirkan orang. Tapi bagi kita yang disambati orang-orangnya, kita perlu happy, kita perlu bahagia. Ketika ada orang lain mencoba mengusik kehidupan kita, ketika ada orang lain mencoba ingin tahu kehidupan kita, ketika ada orang lain ketujuh menyambati kita, ketujuh mengoreksi tentang kehidupan kita, itu pertanda bahwa hidup kita lebih indah daripada mereka. Udah, boleh ini aja. Kenapa orang tujuh mengurusi aku? Berarti hidup kita lebih baik daripada inya. Hidup kita lebih indah daripada inya. Kehidupan inya belum indah, tak seindah kehidupan kita. Nah, makanya hidup kita ini diurusinya aja. Pertanda kita nih orang yang luar biasa bahagia hidup di dunia. Makanya mau ada orang ngurusi itu, boleh ini aja. Kalau perlu terima kasih, orang menyumbati beri duit. Itu nanti amalkan kelihatan dulu sekumpul lah. Orang mahapak sidin, ada namanya bati sidin, dikirim makan sidin duit kalau ada hilaf 10 juta. Itu anak muridnya nama antara kali. Bujurlah, guru di sidin pian guru sekumpul tuh nak kayak gini. Bujur di guru sekumpul tuh ngomongnya bati. Nah, terima kasih hadiah. Guru sekumpul mau dikirim. Ayo, berbayar tak sidin mengamalkan kasih gila man. Asa jelek berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Begitu pula Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, waktu ada seorang imam yang membuat buku mencaci maki spesial untuk Sayyid Muhammad Al-Maliki. Saya mau dari cover halamannya sampai ke halaman paling akhir, isinya cuma caci maki kepada Sayyid Muhammad. Lihat sini tulisannya Imam Fulan bin Fulan, belum kalian nyampetin arahnya. Imam Fulan bin Fulan ada di kota Madinah. Langsung sini bergegas, khadam, Khadim sediakan duit setas. Supir, kita berangkat ke Madinah. Langsung dari Mekah ke Madinah. Dicari gimana rumah si imam di tadi. Sampai di rumah imam itu, langsung sini mengatakan, aku terima kasih karena imam telah mengarang buku yang mencaci Sayyid Muhammad. Siang penumpang ada pinandu bahwa itu Sayyid Muhammad. Ada pinandu, tunjuk di sini duit setas, langsung beli. Yaitu jersey tuan rumah si imam yang mencaci maki tadi. Aku yakin Anda adalah Sayyid Muhammad. Aku yakin karena pasti anak cucu Nabi Muhammad selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Tinggal ya Sayyid Muhammad sudah kelas. Itu duit halal bisa digambar. Sini langsung buat mobil. Bayangkan orang menyambati sidin malah diberi sidin duit. Itu orang wali. Makanya bila anak lakas jadi wali, orang-orang jahat lawan kita tuh kita baiki. Lakas dia jadi wali. Ada niat kawan tapi baik minum di warung traktir. Wah, ini musuh kita nih. Langsung traktir. Itu jangan lagi ditagih. Aku sudah bayar ini. Moga langsung kita. Nah, ini anak bayar. Sudah tadi kapan dia dibayar si anu tadi. Musuh lah dia. Lakas dia jadi wali mengawal itu. Lakas benar. Makanya belajar hidup itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Coba belajar kayak itu. Belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Lakas dia jadi wali. Asli lakas benar. Habib Ali Sahibul Maulid itu bila hendak guring doa sirin apa? Tuntung baca doa biasa. Terakhir sebelum menutup kalamnya ketika hendak guring, Habib Ali mengucap Allahumma samih ila man asa'a ilayya. Ya Rabb, hapuskan semua dosa-dosa orang tanpa salah lawan aku. Itu doa Habib Ali. Ada kita ada bila orang salah lawan kita, ya Allah, tampaikan inya ketulahan lawan aku. Karena dia belum tahu siapanya aku. Berani dengan aku. Karena tahu lagi nya lawan aku. Pokoknya Allah ketulahan. Bila wani lawan aku ketulahan tumpang. Doa ini doa saiki orang. Allahumma ahlik a'da'ana khususan Fulan bin Fulan. Syakit syabdahu, kharrib jam'ahu, kharrib bunyanahu, zalzil aqdamahu, wa qarrib ajalahu. Rasakan inya mati ya Allah. La ilaha illallah. Kayak apa berdoa namanya itu? Makanya orang-orang wali itu biasa kalaunya sudah derajatnya naik terus, amalannya itu pasti mengalah kepada musuh. Ada salah satu tuan guru daerah kita Kalimantan Selatan, ulun tidak menyebut nama demi menjaga kebaikan bersama. Seorang tuan guru yang sabar, beliau selalu mendoakan kepada umat Nabi Muhammad tentang kebaikan. Beliau garing aja.
garingnya itu kada lazim, dibawa ke medis tanggapannya cuma dikit, ini penyakitnya, tapi orangnya tayo, orangnya lemah. Sekali didatangkan orang yang bisa mengeluarkan apa yang di dalam, ternyata keluar daripada belakang beliau sebuah pisau belati keluar di belakang, bertulisan mati ikan. Itu tuan guru ya. Tuan guru dikirimi kayak itu. Tuan guru disantet kayak itu. Sampai sini tidak mati menyandang. Tapi ya itulah sudah, orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad pun dalam sejarahnya pernah mensantet. Sehingga turun surah Al-Falaq, surah An-Nas. Nah, sehingga kita orang ulama-ulama yang mengikuti jejak langkah Nabi pun pernah merasakan kena santet. Pernah merasakan, tapi beliau lolos. Alhamdulillah, kalau diambil belatinya keluar dari belakang beliau nambah tulisan mati ikan tadi. Mati ikan. Itu beliau kan membalas. Andai beliau tidak membalas dengan doa beliau, belati itu dibulikakan bisa. Belati di mana ikan asalnya? Bulik ikan ke situ. Tiup. Selesai. Bisa tak bulik kalau mengirim. Mati malam itu juga mengirim. Tapi kan tuan guru, mana mau istilah jahat, ikhlas jahat, mana mau. Orang jahat ya tetap didoakan. Mudah-mudahan ia dapat hidayah mau bertobat. Bagusnya. Kan itulah orang-orang soleh, orang wali itu kayak itu. Nah kita tuh kayak itu juga gematan sama bibinian tuh kayak itu jadi bibiniannya. Jasa laki itu dihargai baik-baik. Jangan berbaya laki sedikit aja jahatnya, baunya minta ampun. Jangan. Cobalah dipikirkan, laki itu tersalah dikit dimaafkan kesalahannya. Belajar memaafkan kesalahan laki. Laki itu kebaikannya banyak lagi, lain pada yang salahnya tuh. Salahnya sedikit, banyak lagi yang baiknya. Pikir akan yang baiknya, mau tuh biar memaafkan laki. Ini kadang jadi bini harumbu dari orang kampung. Laki salah sedikit aja, shooting aja pak, kesalahan laki ini kawin pada tempatnya. Dia pun seorang tetap artinya dibalas kebaikan. Jadi pada intinya kayak itu malam Isra Mi'raj Nabi melihat ada orang yang memakan dari daging seorang itu ternyata kesalahannya ketujuh membeberkan aib orang lain, ketujuh menyembati ma'adu domba memfitnah orang lain. Alhasil ini dosanya berkaitan dengan lidah. Nah ini pelajaran diantaranya yang terdapat di dalam kisah Isra wal Mi'raj. Sudah 1 jam berceramah. Pas, ya udah dibilang mau tadi kalau nyutan itu sejam kan. Bila berdiri kalau nyutan itu sejam, bilanya kok kursi dan kalau nyutan. Bilanya berdiri tahuan, bila kan itu hijab, bila ini nyot itu hijab pas loh. Nah, tadi jam 10 dulu ceramah jam 11 kan, pas 1 jam. Mungkin sini kalau sampaikan, minta Allah bisa halal, mudah kalau dipaham ada manfaatnya. Hadir semuanya panjang umur, sehat walafiat. Yang halal dalam mencarinya mudah segala urusan, kabul segala hajat, berkah kita beserta anak cucu selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.